Halo teman-teman. Jadi kita lanjutkan untuk pertemuan eh, pemrograman mobile ya. Jadi sebelumnya kita sudah membahas mengenai list dan juga list grouping, dan teman-teman juga sudah melakukan praktik langsung kemarin. Nah, jadi hari ini saya akan lanjutkan dengan materi di Expo Router. Oke, jadi apa itu Expo Router? Nah, jadi Expo Router ini akan membantu kita untuk melakukan navigasi dari screen satu ke screen berikutnya. Jadi ketika kita mengklik Indonesia gitu ya, misalkan dia akan mengarahkan ke halaman screen lagi, di mana menampilkan detail informasi dari si negara yang kita pilih. Nah, si Expo Router ini penggunaannya cukup simpel ya teman-teman ya. Jadi di sana kita tidak membutuhkan banyak parameter. Jadi kita hanya membutuhkan nama screen, kemudian parameter atau data yang akan kita kirimkan ke screen berikutnya. Kalau misalkan kita lihat datanya di sini, jadi data yang kita kirimkan untuk coba-coba gitu ya cukup sedikit. Nah, yang kita kirimkan paling satu objek ini gitu ya. Kita kirimkan ke screen berikutnya. Jadi nanti screen berikutnya akan menangkap informasi detail ini. Kayak gitu. Nah, jadi penerapannya cukup simpel sekali lagi, dan teman-teman harusnya bisa langsung mencoba dan menerapkan gitu ya. Oke. Nah, teman-teman bisa melanjutkan codingannya itu di project kemarin yang teman-teman sudah kerjakan, hanya untuk menguji coba apakah si Expo Router itu berhasil digunakan di project kalian. Oke, langsung saja. Pertama, kita import dulu use router seperti ini. Oh, ini ada double, kita hapus. Oke, kita import dulu si router, kemudian di bagian sini screen berikutnya di baris berikutnya kita inisiasi variabel router ini dengan si router, use router. Jadi kenapa disimpan seperti ini? Jadi kita nanti kalau misalkan melakukan pemanggilan fungsi itu tidak lagi memanggil ini dari awal. Jadi bisa langsung teman-teman tinggal gunakan router.push gitu misalkan. Jadi lebih simpel penggunaannya. Dan kemudian kita lihat dulu apakah di bagian sini screen yang kita gunakan sudah benar gitu ya. Sepertinya ada sesuatu. Mungkin ini. Oh iya, oke. Jadi saya memastikan dulu bagian mana coding untuk merender ini. Nah, kemudian kita akan menambahkan fungsi touchable opacity di sini. Jadi touchable opacity itu adalah button gitu ya, button yang ada di React Native yang kita bisa gunakan, dan ketika ketika diklik button itu dia akan mengarahkan ke screen berikutnya. Jadi yang pertama kita bisa tambahkan seperti ini, touchable opacity. Jadi settingan simple aja kayak gini. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman di sini menggunakan touchable opacity, jangan lupa untuk melakukan import di bagian sini juga, seperti yang saya lakukan. Oke. Nah, pastikan dulu apakah si touchable ini sudah working atau enggak gitu. Jadi caranya teman-teman tinggal tambahkan misalkan uji dengan alert misalkan kayak gini. Jadi ketika diklik muncul nih Indonesia, French. Oke. Jadi di sini touchable opacity-nya udah berjalan dengan baik gitu ya.
Langkah berikutnya, kita akan men-set data yang akan kita kirimkan ke si screen berikutnya gitu ya. Sehingga di sini kita ganti menjadi on-press router. Oke. Kita gunakan dulu seperti ini. Nah, saya jelaskan satu-satu. Path name ini adalah alamat dari screen yang akan kita tuju. Kayak gitu. Dan param ini adalah data yang akan kita kirimkan. Sehingga di sini teman-teman bisa ambil data lengkap. Flag juga. Nah, ini kan datanya lengkap nih. Sama dengan data yang ada di sini. Masing-masing item. Nah, yang ini kita harus tambahkan. Misalkan di country detail. Kayak gitu. Nah, ini masih tetap merah karena kita belum memiliki komponen dari si detail screen yang ini, country detail. Jadi kita buat dulu country detail.tsx. Nah, jadi kita buat lagi komponen baru di sini. Kita mulai. Jadi yang pertama export out, misalkan seperti ini gitu ya. Nah, untuk bagian style saya remove dulu karena di sini saya memastikan dulu datanya sudah masuk atau belum gitu ya. Jadi di sini view kita import dulu, dan ini juga salah, bukan yang ini. View-nya dari React Native dan teksnya juga dari React Native. Teks. Nah, oke, kita make sure dulu apakah setelah diklik itu datanya udah muncul gitu ya. Oke. Jadi katanya router not found gitu ya. Country detail.tsx, dan di sini namanya country detail.tsx. Oh, ini ada ya salah penamaan ya teman-teman. Harusnya country. Nah, ini udah bener nih. Jadi bagian sini kita klik. Oke. Ini yang nggak kelihatan country gitu ya. Harusnya ada muncul di sini. Mungkin nanti saya tambahkan padding dulu di atasnya. Biar country detail muncul ya. Jadi sekali lagi ketika diklik gitu ya, ketika diklik Singapura akan muncul country detail. Nah, ini datanya belum real gitu ya, karena kita masih menggunakan hardcode di sini. Sehingga kita harus mengambil parameter yang kita kirimkan dari sini, kemudian kita tangkap di bagian country detail dan menampilkan detailnya. Nah, untuk menampilkan data dan menangkap data itu teman-teman bisa gunakan stack dari si export router. Yang pertama use local search param, plus yang berikutnya adalah stack kayak gini. Nah, jadi ini saya remove dulu gitu ya, karena kita akan menggunakan real value-nya gitu ya. Sehingga teman-teman buat dulu nama yang dikirimkan, use local search param. Oke. Nah, di sini kenapa saya bisa membuat seperti ini? Perhatikan di sini. Setiap objek atau key-nya ini kita harus persis namanya gitu ya, nggak boleh beda. Nah, semua key yang dikirimkan dari sini akan ditangkap di bagian sini. Harus sama juga, nggak boleh beda. Kayak gitu. Kemudian
kita tambahkan di sini screen stack. Oke. Ini akan error karena kita belum mengimport stack screen di sini. Oke. Jadi apa sih fungsinya si stack screen ini? Nah, jadi si stack screen ini akan membantu kita untuk memberikan informasi detail dari si navigasinya. Nah, jadi kalau misalkan di sini title, dia akan menambahkan navbar seperti ini untuk menambahkan title gitu ya. Kalau misalkan kita ganti-ganti juga bisa. Nah, header show ini digunakan untuk menampilkan headernya. Kalau misalkan kita set false, dia bakal hilang. Kalau misalkan kita set true, dia akan muncul kayak gitu. Simple. Nah, kemudian untuk datanya, teman-teman bisa lakukan seperti ini. Oke, ini ingat diimport lagi. Ini saya ada. Nah, kita tes lagi dengan stack screen. Oke, detail country sudah, country detail. Ini masih belum muncul negaranya yang retail karena kita masih hardcode di sini. Sehingga caranya bagaimana sekarang? Jadi teman-teman gampang saja, tinggal langsung tampilkan si name kayak gini. Nah, jadi otomatis nih muncul ya Jakarta, Rusia dan sebagainya. Misalkan kita klik nih ya, saya klik Malaysia gitu. Jadi Malaysia ID 2, Kuala Lumpur, Asia, flag. Oke. Australia, Canberra, Oceania, flag. Nah, jadi informasinya sudah detail semua nih. Nah, jadi apa caranya sesimpel itu ya teman-teman ya. Oke, ini juga muncul dan ini juga muncul gitu ya. Oke. Nah, jadi nanti teman-teman kenapa pengiriman data menggunakan exporter ini penting karena nanti teman-teman akan mempelajari yang namanya bagaimana proses pengambilan data dari API. Nah, dari pengambilan data dari API itu akan banyak manipulasi di sana. Salah satunya seperti ini. Jadi pertama kita akan tampilkan data dari API, kemudian ketika salah satu data diklik akan masuk ke screen baru, dan di screen itu kita akan memanggil lagi halaman yang baru gitu ya dari API detail gitu. Kemudian dari API kita akan render lagi di sini datanya seperti apa. Kayak gitu. Nah, teman-teman kemarin di pemrograman web kan sudah tuh mempelajari yang namanya use effect, use callback, use memo gitu ya. Kita juga akan gunakan itu lagi nanti di Expo. Kayak gitu. Nah, jadi untuk tampilan simpelnya seperti ini, fungsionalitasnya juga sudah working dan berhasil gitu ya. Kemudian yang belum mungkin tampilan gitu ya teman-teman, tampilan bisa di styling sendiri berdasarkan seleranya gitu ya, dan harusnya semuanya sudah berjalan dengan baik. Nah, tugas berikutnya adalah teman-teman yang harus dikerjakan nanti di kelas. Jadi saya juga akan memantau kalian. Guys, ini saya ngerekamnya saat gempa ya. Jadi sekarang masih gempa. Mohon maaf. Gempanya nggak berhenti-berhenti.
Oke. Oke. Ya, sedikit problem. Oke, saya masih deg-degan. Ya. Oke, jadi teman-teman di bagian sini dan di kelas juga saya akan awasi kalian nanti di Google Meet atau Zoom. Nah, jadi nanti teman-teman akan melakukan hal yang sama yang seperti saya lakukan. Jadi ketika diklik kayak gitu ya, dan mengarahkan ke halaman detail kayak gitu. Nah, tapi PR-nya adalah di bagian ini. Ketika diklik Asia, dia akan memunculkan detail dari semua country. Kalau misalkan kita klik satu-satu, ini kan Indonesia muncul gitu ya. Tapi yang saya inginkan nanti adalah teman-teman klik bagian benuanya. Jadi nanti di dalam benuanya akan muncul semua detail informasi dari negaranya. Indonesia apa, Malaysia gimana, terus Singapura gimana, kayak gitu. Jadi muncul semua informasinya. Nanti itu kita akan jadikan latihan di kelas. Oke, terima kasih. Mungkin itu aja dari saya dan sampai jumpa di kelas besok. Selamat malam.